Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Jamaah subuh yang berbahagia, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas inayah, hidayah, maunah, barokah dari Allah lah. Pagi ini kita masih diberi kelonggaran, kesempatan untuk menambah ilmu dan amal dalam berqiyamul Ramadan. Semoga niat awal kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur ditemukan dengan bulan Ramadan, sehingga kita menyadari bulan Ramadan adalah syahrul mubarak, syahrul Quran, syahrul muhasabah, syahrul maghfirah, dan masih banyak lagi. Kita ditemukan sebagaimana doa kita menjelang Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balaghna fi Ramadan. Ya Allah, berilah kami barokah di bulan Rajab, Sa'ban sampai bulan Ramadan. Kali ini kita membicarakan masalah anak. Anak merupakan hiasan hidup, sehingga dikatakan al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak merupakan hiasan hidup di dunia, sehingga anak merupakan hal yang sangat dominan dalam keluarga. Maka pantaslah apabila lama tidak berjumpa, yang paling pertama ditanyakan adalah, sekarang anakmu berapa, cucumu berapa, dan tidak akan pernah bertanya istrimu berapa, apalagi utangmu. Itulah sebabnya, karena anak merupakan hiasan hidup. Barang yang tidak pantas kalau dengan anak menjadi indah. Ke sana kemari kita membawa makanan kecil, kalau menggandeng cucu dan anak pantas. Kalau sendirian membawa makanan ke sana kemari akan tidak tampak indah. Itulah sebabnya kita sering menjumpai pada pagi hari banyak sepur mini penuh dengan orang tua yang menggendong cucunya. Itu dalam rangka biar pantas naik odong-odong. Itu yang berkeinginan orang tua, agar indah. Karena apa? Kurang bahagia pada waktu itu, dan bahagia kalau bisa naik odong-odong bersama cucunya. Begitulah indahnya anak sebagai generasi. Orang tua rela hilang segalanya hanya demi anak. Maka pantaslah semua kehidupan ini hanya diberikan kepada anaknya. Anak merupakan hiasan hidup yang sangat berharga dan tidak bisa ditukar dengan apapun juga.
Itulah sebabnya maka semua orang menginginkan agar anaknya menjadi qurrata a'yun, penyejuk kehidupan. Kita tahu siklus kehidupan itu 20 tahunan. 0 sampai 20 itu usia anak soleh dan solehah. 20 sampai 40 tahun itu masa mawaddah. 40 sampai 60 tahun itu usia warohmah. 60 sampai 80 tahun itu usia husnul khotimah. Dari soleh solehah mawaddah warohmah sampai husnul khotimah itu tentunya karena dibina dengan berbagai macam kehidupan. Memang polanya menjadi berbeda. Bocah mbiyen do wedi karo wong tuwa, bocah saiki do medeni wong tuwa. Bocah mbiyen do kepengin mikul dhuwur mendem jero wong tuwa, bocah saiki do arep mendem wong tuwa. Karena apa? Lain pembinaannya. Anak dulu minum ASI, air susu ibu. Sekarang sudah minum Denko, itu pedet, melo mengkal-mengkal ngelepol. Anak dulu itu dolanane bekelan ganjilan, sekarang sudah lato-lato. Makanan dulu growol cedil, sekarang sudah taruh. Bermacam-macam budaya, itulah sebabnya maka metode yang dikembangkan oleh Al-Quran sebagaimana Luqmanul Hakim dijelaskan dalam surat Luqman. Luqman adalah hamba Allah yang sampai namanya diabadikan dalam Al-Quran, sering dilupakan oleh sejarah. Ini orang alim, orang yang oleh Allah namanya diabadikan dalam Al-Quran, sering tidak disebut-sebut, kalah dengan yang lain. Maka Luqman ketika menjadi anak dimulai dari pendidikan akidah. Ya bunayya la tusrik billah, inna sirka la dzulmun adzim. Luqman ayat 13. Wahai anakku, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Sangat pantas manakala kemudian orang tua senantiasa mengharapkan anaknya menjadi anak yang soleh, sehingga doanya Rabbi habli minas sholihin. Upaya untuk mencari soleh itulah dikumpulkan dari tradisi Islam budaya Jawa. Begitu lahir cengar diadzani telinganya kanan dan diiqamai telinganya kiri. Tentunya mengandung maksud sebelum terdengar suara campur sari atau campur apalagi itu suara adzan. Sekarang ini banyak orang tidak pernah memperhatikan suara adzan, kecuali di bulan Ramadan senantiasa menunggu-nunggu adzan maghrib. Di luar Ramadan itu jarang orang menunggu-nunggu adzan. Adzan karemu ra karemu, bahkan ono adzane malah nesu, wis kono ke adzan meneh.
Percayalah dengan adzan qalbuhu mu'allakun fil masajid. Hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Kalau anak sejak kecil dipelihara di lingkungan masjid, berdampak akan menjadikan insya Allah merupakan anak yang soleh dan solehah. Maka pembinaan akidah ditanamkan sejak kecil. Kemudian anak sebelum makan minum dikasih minuman yang manis, madu. Kalau tidak ada madu, dengan legen. Legen pun sulit didapatkan, timutimbang gula, biar amat. Maksudnya agar anak nanti kalau bicara manis, qaulan layinan, qaulan sadidan, qaulan maisura. Kemudian berangkat perkembangan selanjutnya oleh orang Jawa, dibuatkan among-among, diomong-omong ke punya anak, dibuatlah namanya tumpeng. Kon metu dalan kang lempeng, ihdinas siratal mustaqim. Maka sekarang ada jalan tol, sirotol, dalan sing lempeng halus bayar, siratal mustaqim. Setelah itu dirangkaikan dengan 2 sanggan pisang satengkep. Itu simbolnya doa dengan pisang raja, gedang rojo. Ini simbol besok anak kalau sudah dewasa agar menjadi seorang pemimpin, namanya raja. Mula ora ana among-among ke gedang kapok dadi copet. Meskipun bungkik gedang rojo. Begitulah simbol-simbol orang Jawa dalam mengharapkan anaknya agar menjadi anak yang soleh. Namun sayang, banyak simbol-simbol. Dulu itu anak keluar dari rahim ibu melalui jalan yang benar. Sekarang karena teknologi, anak keluar dari rahim ibu disesar, mulut jalannya sudah nyasar orado. Ini simbolnya, malah dijenengi Nasaruddin. Ada apa? Kita menjadi faham. Begitulah rupa-rupanya meminggi anak soleh bukan pekerjaan yang mudah. Setelah pendidikan akidah, maka Luqman diberikan pendidikan ibadah. Ya bunayya aqimis sholah. Wahai anakku, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Sehingga Rasulullah memberikan informasi, murru auladakum bis sholah wahum abna sab'a sinin. Ajarkanlah anakmu ibadah sholat setelah umur sab'a sinin, 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah ringan. Wahum abna'a asrin, ketika anakmu umur 10 tahun. Kalau umur 10 tahun belum mau sholat, bisa dipukul, diberi peringatan secara bijaksana. Wa fariqu bainahum fil madadi, dan pisahkanlah tempat tidurmu di antara anak-anak. Begitulah ajaran Rasulullah berkaitan dengan pendidikan keluarga. Maka di sini mengandung makna bahwa sejak anak-anak senantiasa dekatkan dengan masjid.
Itulah sebabnya maka kita menjumpai sekarang banyak yang datang di masjid lah orang tua-tua semuanya sing pundho nyidam bandosa. Mula aroma pengajian kaya puskesmas, remason, PPO, minyak kampak, bales. Tekan gini terus do turu. Apalagi puasa, tidurnya orang puasa itu ibadah. Bar subuh terus do mapan turu. Miharap keset kok nganggo dalil. Dan sekarang memang muncul penyakit jamaah. Penyakitnya orang sekarang tidak bisa tidur. Leiso turu nek ning pengajian. Nanti Jumatan kita melihat ya. Khutbah berbicara, khotib khutbah itu jamaah manduk-manduk. Tidur sangat lelapnya. Saya sudah terbiasa dianggap radio ditinggal turu dan tidak tersinggung, itu berarti sudah iso tentrem. Maka orang yang sering masuk masjid biasanya usianya panjang karena sering tidur. Nomor 3, pendidikan anak adalah dengan mengajak untuk berbuat baik, berdakwah, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ya 17 selalu. Sejak anak diajarkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan untuk diri, keluarga, dan lingkungan. Disitulah rupa-rupanya kita menyadarkan bahwa dunia adalah tempat menanam. Ad-dunyatul mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat menanam untuk akhirat. Kita harus paham, setiap orang menanam padi pasti tumbuh rumput, dan tidak akan terjadi menanam rumput tumbuh padi. Setiap berbuat baik itu mesti ada jeleknya, dan tidak pernah orang berbuat jelek ada baiknya. Rupa-rupanya gerakan fastabiqul khairat harus ditanamkan sejak usia dini. Itulah sebabnya dulu menekankan orang tua dengan nyanyian Jawa agar mengenal keluarganya. Esuk-esuk sengengene wis metu sibu, nyuwun pangestu kang putra badhe sinau sibu. Awan-awan sengengene ana tengah simbah, bunga-bunga kang wayah mantuk sekolah simbah. Nyangking etas ing jerone isi sabah bapak, grip lan soto pun cemepak wonten kota bapak. Itu dulu saya masih ingat ketika mengajar calon guru. Sekarang sudah lain. Pagi hari sudah gubuk asmoro, jam 10 wis lali janji nih. Ada apa? Dulu dikenalkan anak akrab dengan orang tuanya, sibu, bapak, simba. Sebutan orang tua itu lekat dengan pengasuhnya, simba, ibu, bapak. Budaya modern sekarang sebutan orang tua sudah mami, mama, mami, papa, papi. Ono mama kok kelumut aneng sawah nggosrok, mamimu nanti nok nggosrok. Ini pelecehan. Apa pantes
papi kok mligungi tak botok. Lho nek bapakne papi, mbokne mami, wangune mbahne babi, makne cilik ya sapi. Ini budaya. Maka dulu orang Jawa memberi nama anak itu kalau wanita mingkem, tukinem, ponijem, sawiyem, tu ngatinem, soblem. Kalau lanang mengo, tukino, paijo, sugiyo, suprapto, dalijo. Sekarang Siti Narkotik, Bambang Sutorungon, Muhammad Mubazir, ya Allah, bermacam-macam. Ada apa? Nama saja tidak jelas. Sehingga sejak kecil sekarang, apa arti sebuah nama? Ternyata itu harapan-harapan dari orang tua. Bintu Sugiyo, biar sugi, sehingga hidupnya indah sekali. Maka betulkah bahwa pendidikan yang Luqman kerjakan nomor 4 lah pendidikan nilai moral, namanya akhlak. Sehingga wasbiru ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Anak-anak dulu, pendidikan dulu itu penuh dengan kesabaran. Ternyata ketika kita mengalami kekurangan, saya masih ingat ketika saya kecil itu jarang makan nasi, peceklik, kena penyakit gudik, makanya gugi itu makanan bebek sekarang, walah sereti macam-macam, terus dubani banyu wedang putih dan kaya dicor, bahasa Arab metu larane macam-macam. Kepingin makan nasi saja, menunggu bapak kenduri, nggawa piring blek nang ngarepan, ora mulih-mulih jebur mampir jago. Kayak rebutan iwak kali hadi kula entuk cingkol. Ndok sitok dipara 16 ben awet cukup ilate melet. Gandeng rekoso ora tahu lali. Sekarang anaknya, bapaknya kundur kenduri, ngetkewe mburuhke, trimo ndelok HP. Ini sudah tiba saatnya bahwa sekarang itu tidak ada kurang makan. Maka anak-anak sekarang itu sulit mendapatkan penerangan agama, sehingga muncullah kelitih senada di mana-mana, menjadi masalah di diri. Maka perlu membimbing keluarga. Pertama, dalam bersuami istri meniru filsafatnya Merpati. Merpati tidak pernah ingkar janji. Mula jinak-jinak merpati, kelihatannya jinak, nek ditubruk lari neleki. Merpati itu kalau punya suami istri sampai mati tidak ganti. Mula ora ono doro-do padu. Bahkan kalau ada perlombaan keplek doro, doro lanang ora gelem mencok nek ora nggone bojone. Doro we ngerti ana wong plak-plek. Oh, petuk.
itu merpati dalam membina anak, dalam berkeluarga, meniru pola hidupnya Jago dan Babon. Nek ana Babon ngendhog mergo diplecet Jago, apa ana Babon ngoyak Jago, ki mesti Babon stres. Setelah dikejar Jago, kepeksa ngendhog, tok tok tok, ndoke mlumpuk kepingin dadi kuthuk sing rekoso Babone. Maka jangan heran ibu itu menjadi penting dalam keluarga. Babon menderita, berpuasa 21 hari agar telur menjadi kuthuk. Setelah keluar kuthuk, siapa yang ngomong kuthuk? Bukan Jago, Babon. Maka semua anak dekat dengan ibu, sebab sing gawa duit ibu. Wong bapak ngangah wit dijumuk ibu kan. Dan itulah Babon tanggung jawab. Siapa berani mengganggu, kabruk. Mbok ana dukuh wani ganggu Babon, ora wedi dukuh, kabruk. Ceceker mendapat upo siji saja, tidak dimakan sendiri, diberikan anaknya, kur kayak anak. Itu Babon. Mulai ibu-ibu kalau ada kegiatan arisan atau pengajian, kemana-mana sangutas itu kelengan kudu gomule. Itu kalau Jago entek. Jago weruh krikil kok duduke Babon, ngapusi Babon. Tumbul-lumbulke kruk. Saya melihat muka Jago ora ngenah. Heran saya kok Babon iki moro. Jadi Babon kuwi gampang dihapusi. Oleh karena itu para babon-babon yang kami hormati, hati-hati terhadap Jago sing ora kenangi kabruk. Setelah malam hari, kuthuknya di dekemi ora entuk lunga-lunga. Mula ora ana bocah nglithih, Babone tanggung jawab. Nah, sekarang ini malah sing nglithih Babone. Maka terjadilah anak-anak menjadi kelitih. Karena apa? Orang tuanya kurang memperhatikan anaknya. Itulah filsafat dalam kehidupan Babon. Melihat situasi, meniru filsafatnya belut. Belut itu urip neng lendutan, ning durung tahu ana welut gupak lendut. Urip neng kanan bubrah, ora sah melu bubrah. Sekarang kan sudah dalam kondisi semacam ini. Nek kata presiden ruwet. Mula ngamal ke nyanyian yang baru viral, Joko Tingkir ngombe dawet. Insya Allah pilek. Ora sah dipikir banget. Sok nek BBM naik lagi ora sah tuku bensin ben dumbe sing dodol. Duwe motor dituntun bareng. Awake sehat, montore awet. Ora ana wong tabrakan. Sinten sing manut kula? Ora ana. Ini masalahnya. Bahwa mari kita melihat situasi dan kondisi baru ruwet. Hanya kurang bersyukur. Itulah sebabnya, hanya karena kurang bersyukur adanya kemudian menyalahkan orang lain, bahkan Tuhan saja disalahkan. Ora udan jaluk udan, bahasan udan wis kono ke udan meneh. Begitulah orang. Mula Pak Jokowi nganti awake ora lemu-lemu. Sudek
membingkai kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam mencari cita-cita, meniru filsafatnya keong, alon-alon waton kelakon, gliak-gliak waton tumindak, pangan panging tangan, gelem obah iso mamah. Mula sekarang gelem ngobahke tutup Sprite entuk duit. Jaga. Kerja di mana, Dik? Di bank. Bank mana? Bank Cu. Maka tidak ada orang mati karena kelaparan. Yang ada kemelakaran. Ini menunjukkan bahwa perlu meniru filsafatnya para binatang. Anak-anak dalam mencari kehidupan meniru lebah. Lebah itu kalau pergi di tempat yang baik namanya bunga, maka diabadikan dalam Al-Quran surat An-Nahl. Tidak ada lebah kok sobo peceren. Bunga. Lebah itu selektif meskipun bunga harum, nek saka plastik gemang mencok, ora iso dihapusi. Lebah kemana pergi hinggap tidak ada daun ranting yang patah. Kemana pergi tidak menimbulkan masalah. Nah sekarang bocah-bocah seneng ngonekke mercon. Saya bilang tempat saya, kena ngonekke mercon aja ngantek krungu wong liya. Lah pripun yang ngonekke ning jero sekolah terus tok mut ya. Sekarang dan luar biasa lingkang. Lebah yang dimakan itu saripati, timo arem-arem. Maka betul itulah filsafat kehidupan, sehingga dengan nilai moral unggah-ungguh subosito mulai dari kecil. Maka wala tamsi fil ardi maroh, janganlah berjalan di bumi dengan arogan, penyenyingan. Yang sekarang kemarin menjadi alun itu anaknya orang pejabat arogan. Ini karena lupa, sehingga kita temukan bahwa dulu orang tua dekat dengan anak, sekarang anak dekat dengan pembantu rumah tangga. Orang tua sibuk kesana kemari. Maka dulu orang desa sangat lugu punya anak 9. Dadi wong kabeh, ora ana sing dadi pedhet. Sekarang zaman modern, ibunya S1, bapaknya S2, anaknya S kopior. Ada apa? Perubahan budaya kehidupan, termasuk makanan, ternyata mengganggu pertumbuhan dan perkembangan. Dengan iring doa kita selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Semoga para jamaah menemukan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri yang soleh dan solehah, rezeki yang halalan thayyiban, panjang usia, sehat walafiat, manfaat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.